Bayangkan ini sejenak, ada sesuatu yang sangat sederhana, namun sangat ampuh, yang hampir semua pria abaikan tanpa menyadarinya. Mereka menghabiskan hidup mereka mengejar orang lain, beradaptasi dan memainkan peran. Tetapi dengan melakukan itu, mereka melewatkan satu hal yang benar-benar penting. Ketika seorang pria akhirnya menyadari kebenaran ini dan mulai hidup sesuai dengan itu, sesuatu berubah secara mendasar. Seolah-olah sebuah saklar tersembunyi diaktifkan dalam pikiran orang-orang di sekitarnya, terutama wanita. Mereka tiba-tiba memandangnya secara berbeda. Mereka merasakan bobot, karisma, dan kehadiran yang sebelumnya tidak ada. Yang aneh adalah, kebanyakan pria akan menjalani seluruh hidup mereka tanpa pernah memahami ini. Mereka akan bertanya-tanya mengapa mereka tidak pernah benar-benar dihormati, mengapa mereka selalu hanya pria baik, atau mengapa mereka merasa tidak terlihat bahkan di ruangan yang ramai. Apakah Anda salah satunya? Jika Anda masih mendengarkan, kemungkinan besar Anda tidak ingin menjadi bagian dari 99% itu. Anda menginginkan lebih. Anda menginginkan kebenaran. Kisah Markus. Izinkan saya menceritakan sebuah kisah yang menggambarkan hal ini dengan sempurna. Ini bukan tentang gestur yang mencolok atau sikap yang dominan. Ini tentang transformasi yang tenang. Ada seorang pria bernama Markus. Dia adalah pria biasa. Di permukaan, tidak ada yang istimewa. Seperti banyak pria, Markus terus-menerus bergumul dengan dirinya sendiri. Dia hidup dalam keadaan tegang yang terus-menerus. Dia khawatir tentang apa yang orang lain pikirkan tentangnya. Dia memeriksa ponselnya setiap beberapa menit untuk melihat apakah ada yang membalas. Dia mencoba memenangkan hati orang dengan lelucon, mencari persetujuan, dan mengejar validasi seperti orang lapar setelah makan. Dia percaya bahwa jika dia menerima cukup pujian, jika dia menerima cukup perhatian, dia akhirnya akan merasa lengkap. Tetapi tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia merasa tidak terlihat, terutama bagi wanita. Mereka dapat merasakan ketidakamanannya, mereka memperhatikan tingkah lakunya yang dibuat-buat, dan karena mereka menyadari bahwa dia berusaha terlalu keras, mereka secara naluriah menjauh. Pergeseran stoik. Suatu hari Markus menemukan sebuah ide lama, bukan trik modern, tetapi sesuatu yang abadi, stoikisme. Pergeseran utamanya terletak pada satu kata, kontrol. Awalnya, Markus tidak mengerti. Ia bertanya-tanya apa hubungan filsafat yang berusia lebih dari 2000 tahun dengan kepercayaan dirinya di dunia saat ini. Tetapi kemudian ia menemukan kebenaran mendasar dari pemikiran Stoa. Kendalikan apa yang dapat Anda kendalikan, dan lepaskan apa yang tidak dapat Anda kendalikan. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan hal itu. Biarkan itu benar-benar meresap. Kebanyakan pria didorong oleh keadaan eksternal. Mereka seperti daun yang tertiup badai. Jika seorang wanita tidak menanggapi, seluruh hari mereka hancur. Jika atasan mengkritik mereka, kepercayaan diri mereka runtuh. Jika mereka diganggu di jalan raya, mereka langsung bereaksi dengan marah. Mereka bertindak impulsif, tanpa berpikir. Mereka tampak tidak aman, defensif dan tidak stabil. Dan justru ketidakstabilan inilah yang langsung terlihat. Pada tingkat mendasar, ketidakstabilan terasa tidak aman. Itu membuat seseorang tampak lemah. Namun, pria Stoa menonjol karena ia bereaksi berbeda. Ia seperti gunung yang kokoh di tengah kekacauan. Bayangkan sebuah ruangan yang berisik penuh dengan keributan. Orang-orang berdebat, emosi memuncak, dan ketegangan terasa nyata. Dan kemudian Anda berdiri di sana, tenang, terpusat, dan tak terpengaruh. Anda tidak mengabaikan apa yang terjadi, tetapi Anda juga tidak membiarkannya mengendalikan Anda. Kekuatan yang tenang ini menarik perhatian tanpa Anda harus mengucapkan sepatah kata pun. Marcus Aurelius, salah satu pemikir stoik yang paling terkenal, pernah berkata, Anda memiliki kendali atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa eksternal. Sadarilah ini, dan Anda akan menemukan kekuatan. Ketika Anda benar-benar memahami ini, perilaku Anda berubah. Anda berhenti mencari validasi karena Anda menyadari bahwa pendapat orang lain adalah faktor eksternal. Pendapat tersebut berada di luar kendali Anda, dan karena itu bukan fokus Anda. Secara paradoks, orang-orang mulai memperhatikan Anda segera setelah Anda berhenti membutuhkannya.
Semua orang merespons kepercayaan diri yang tulus dan berlandaskan prinsip. Sebagian besar pria tidak pernah mencapai titik ini. Mereka terus-menerus bereaksi. Satu komentar negatif langsung memengaruhi suasana hati mereka. Hari yang buruk menentukan perilaku mereka. Mereka membawa frustrasi seperti beban berat. Sebaliknya, seorang pria stoik berhenti sejenak. Ia menciptakan jarak antara stimulus dan respons. Pada saat itu, ia bertanya pada dirinya sendiri, apakah ini layak mendapatkan energi saya? Dalam kebanyakan kasus, jawabannya adalah tidak. Kemampuan untuk memilih ketenangan daripada kekacauan inilah yang mendefinisikan kepemimpinan. Hal itu menandakan rasa aman, kedewasaan, dan kekuatan batin. Transformasi tersebut, Markus mulai melakukan ini setiap hari.